Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami dapat di rumah-Mu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau saat ini. Ini kami Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu, urapi setiap hati kami, kuduskan kami Tuhan, biar kami saat ini benar-benar layak di hadapan-Mu. Penuhi kami dengan urapan-Mu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami saat ini. Terima kasih Tuhan saat ini Bapa. Engkau Bapa yang selalu
kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang layak terima pujian dan penyembahan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan, kami serahkan ibadat kami dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekarang kuasa si iblis, kuasa setan, roh penghuni di udara yang ingin mengacaukan ibadah kami saat ini, kami akan bersatu hati Tuhan. Kami usir, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Bersama saya katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita memuji-muji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya.
kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Hari ini kami boleh bersukacita, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan yang telah menolong kami dan melayakan kami ada sampai hari ini. Tuhan Yesus, yang hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Allah Roh Kudus yang memberi kami pengertian untuk kami boleh memahami setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, sehingga firman-Mu Tuhan bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau rapi Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berkenan kepada Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dan pujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tiada henti-hentinya tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya dan kebaikan-Nya bagi kita semua. Sampai hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini, terambil dari Injil Yohanes pasal 20. Kita baca satu perikop ini ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Diberkatilah kita yang mendengar dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Irama ina batalifusa di masjid Zaita Yesus Kristus. Beberapa minggu yang lalu kita sudah menyaksikan kebaikan Tuhan di minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, dan kita percaya bahwa oleh kematian Tuhan Yesus dan oleh kebangkitannya Ia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus." Kita percaya
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa oleh kematian Tuhan Yesus Kristus, Ia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Oleh kebangkitannya Ia telah memberikan kemenangan. Kita menang atas maut, kita menang atas kuasa dosa, dan dikatakan bahwa kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dicatat dalam Injil Yohanes ini bahwa Yesus menampakkan diri pertama adalah kepada Maria Magdalena. Kalau kita kembali ke ayat 1 dalam pasal 20 ini, dikatakan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Jadi waktu setelah Tuhan Yesus dikubur, Maria Magdalena ini yang pertama dan teman-temannya pergi ke kubur Yesus. Tapi dia menemukan bahwa itu kuburan Yesus itu, batu yang ada menutup mulut kuburan itu sudah terguli. Dan ketika itu dia lari, dia kembali. Dia berkata kepada Petrus dan Yohanes, sudah terbuka pintu dari kuburan Tuhan Yesus. Tetapi dia kemudian kembali lagi ke kubur itu. Maka dikatakan di ayat 11, tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita belajar beberapa bagian ucapan Tuhan Yesus setelah Ia bangkit dari antara orang mati, yang bisa meneguhkan hati kita semua. Diceritakan dalam bagian ini, Bapak Ibu, bahwa Maria Magdalena menangis di kubur Yesus. Kenapa dia menangis? Karena dia tidak menemukan mayat Yesus yang telah berbaring di situ sebelumnya. Dia belum tahu bahwa Yesus akan bangkit. Walaupun sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa Ia pasti bangkit dari antara orang mati. Nah, di sini dikatakan bahwa dia menangis di situ. Bahkan ketika ada malaikat yang bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Dicatat di sini bahwa kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan." Dan kita melihat di sini, Bapak Ibu, dikatakan ayat yang ke-14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Dia berada di dalam kubur Yesus, lalu dia menoleh ke belakang. Dari situ dikatakan Yesus berdiri. Tapi saat itu dia belum tahu kalau yang berdiri di belakangnya adalah Yesus. Kita perhatikan satu pertama ucapan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena. Di ayat yang ke-15. Ayat 15 dikatakan kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Maria Magdalena yang menyaksikan kehidupan Yesus, dia menangis setelah Yesus mati, menambah kesedihannya ketika dia tidak menemukan mayat Yesus. Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang mengampurkan pemandangan kita bahwa sesungguhnya ada Yesus di dekat kita. Ada satu penafsir mengatakan bahwa kenapa dia tidak mengenali Yesus yang berdiri di belakangnya ketika Yesus bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Penafsir itu mengatakan bahwa karena mata Maria penuh dengan air mata, mengaburkan penglihatannya, sehingga dia tidak melihat siapa yang sedang berbicara kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini juga jika kita ada dalam persoalan, ada dalam pergumulan, bahkan mungkin kita menangis dengan setiap persoalan yang kita hadapi. Hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita, "Mengapa engkau menangis?"
Apa yang engkau cari? Pertanyaan berikutnya, mengapa kau menangis? Siapakah yang engkau cari? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ditangisi oleh Maria adalah mayat Yesus yang tidak ada di situ. Yang dicari Maria pada waktu itu adalah mayat Yesus yang tidak ada dalam kuburan. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Maria, aku telah bangkit. Aku hidup. Aku ada di sini. Perlu kita memahami Bapak Ibu, seringkali kita menangis dengan atau bersedih dengan hal-hal yang tidak terlalu penting, yang tidak seharusnya kita tangisi. Dia menangisinya apa? Karena dia tidak menemukan mayat Yesus ada di sini. Dan dia berkata, kalau Tuhan yang mengambilnya, beritahu saya di mana Anda letakkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau hari ini juga Tuhan berkata kepada kita, mengapa kamu menangis? Apa yang kau cari? Tuhan yang mau mengatakan kepada kita bahwa carilah Tuhan, maka kamu pasti hidup. Amin. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Carilah Tuhan supaya Anda mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Beda di Alkitab di sini dengan yang elektrik. Dikatakan di sini Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini patah hati yang disebutkan di sini, bukan patah hati karena sedang putus cinta. Ya, jangan pula nanti cari-cari apa masalah biar patah hati. Bilang, nanti kalau patah hatiku, dekatlah Tuhan kepadaku. Bukan masalah itu. Tetapi ketika masalah yang terlalu berat menghimpit seluruh hidup kita, lalu menghancurkan seluruh hati kita, meremukkan jiwa kita, dan dikatakan apa? Dia menangis, tapi menangis bukan menangis hidupnya, tapi dia menangis di hadapan Tuhan. Dan dikatakan apa? Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Orang jika dia ada pergumulan, dia duduk, dia menangis di hadapan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan dekat kepadanya. Dan kalau Tuhan dekat kepada kita, Tuhan dekat bukan diam saja. Ya. Ketika Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ada di danau itu dan mereka pikir itu adalah hantu, lalu Petrus mengatakan, jika engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Yesus berkata, tidak, sini, berjalanlah. Akhirnya Petrus berjalan di atas air. Dan ketika dia tenggelam, Tuhan tidak diam saja. Tuhan menolongnya. Amin. Jika kita ada dalam pergumulan masalah yang terlalu berat, jangan cari yang lain-lain. Mungkin ada sebagian laki-laki, sebagian bapak-bapak, kalau dia lagi galau berat, mungkin terlalu berat kegalauannya, dia lari, mungkin dia mabuk, dia minum minuman keras, dia mabuk sehingga dia pikir dengan mabuk itu dia bisa lupa. Iya, ketika dia sudah mabuk, dia lupa. Tapi biasanya yang mabuk itu Bapak Ibu, karena ada yang saya perhatikan, selalu saya perhatikan dia, kalau dia mabuk, kalau malam dia mabuk, siangnya pasti dia sudah bangun, sudah sadar. Kalau dia sadar, masalahnya nongol lagi enggak? Muncul lagi masalah itu, terus mau mabuk lagi, biar masalahnya hilang lagi. Enggak bisa, tidak menyelesaikan. Tapi kalau datangnya kepada Tuhan Yesus,
dia adalah jawabannya. Amin. Ketika Maria menangis dan Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau cari? Sebenarnya Tuhan mau katakan, akulah jawaban dari Anda menangis. Kalau hari ini ada pergumulan, Yesuslah jawabannya. Amin. Datang berseru-serukan Yesus. Saya tahu Bapak Ibu bahwa seringkali realita kehidupan itu menyakitkan. Realita kehidupan itu kadang-kadang menyakitkan perasaan kita. Ada kalanya kita berpikir, nah saya kan sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sudah habis-habisan dengan Tuhan. Saya sudah korban dengan Tuhan. Loh kenapa? Dan Asaf pernah berkata demikian. Dia berkata begini dalam Mazmur, mengapa orang fasik itu mereka gemuk-gemuk, mereka diberkati, mereka tidak kekurangan. Aku yang sudah melayani Tuhan, kenapa begini? Tapi terakhir dia berkata, hampir saja saya tergelincir. Hanya di dalam hadirat Tuhan saya menemukan ketenangan. Amin. Dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, Bapak Ibu. Yang berikutnya dari pertanyaan Tuhan Yesus, mengapa engkau menangis? Kita baca dalam Wahyu ayat 7, pasal 7 ayat 17. Wahyu pasal 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Katakan amin. Ketika Maria menangis, karena dia menangis, mayat Yesus tidak ada di situ. Yesus hadir menghapus air matanya. Tidak ada lagi air mata. Dikatakan dia akan menghapus air mata dari segala mata dari mata mereka. Ini yang Tuhan lakukan bagi kita. Bukan berarti bahwa tidak ada masalah. Bukan berarti bahwa Anda bebas, tidak ada masalah. Tetapi di setiap masalah Tuhan hadir di sana. Amin. Di setiap persoalan Yesus hadir di sana. Tetapi jangan sampai kita dibutakan oleh dunia ini sehingga kita tidak bisa melihat bahwa ada Yesus di dekat kita. Sesungguhnya Yesus selalu ada. Kalau kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan, kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita bisa hidup, kita bisa bernafas, semua karena Tuhan. Dan buktinya bahwa Tuhan ada di hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita kembali kepada Mengguwi Niha Lumalani, Noe Wifazuki Muruiba Murubadagu, Bahadei Befamorifi Nihada, Imane Ba Ibee Hanu Nia Kena, Su Ubutu Harmaru Walan Kapaurita, Atiwa Augita Maka. Amin. Itulah buktinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua, yang kita pelajari dari bagian ini, kembali kepada Injil Yohanes pasal 20 tadi. Ketika Yesus bertanya kepada Maria, mengapa engkau menangis, siapa yang kau cari? Jawaban Maria masih sama seperti jawabannya kepada malaikat tadi. Dikatakan, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Tapi poin yang kedua yang Tuhan Yesus lakukan kepada Maria, yang sedang galau, yang sedang menangis itu, dikatakan ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, Maria. Bukan Maria Magdalena Batete.
Kalau Maria Magdalena berarti ibu gembala di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia menyebut nama Maria. Kalau tadinya di ayat yang ke-15, ibu mengapa engkau menangis? Tapi sekarang dikatakan Maria. Bapak Ibu, itu bukan satu hal yang tidak punya makna ketika ia menyebut Maria. Dan dia itu membuat matanya terbuka dan dia melihat Yesus. Bapak Ibu, supaya kita memahami bagian ini, kita lihat dalam Yesaya 43 ayat 1. Dikatakan begini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan. Nah balik kita, bagai saya mau muiluhannya balik nononiha imani. Ba iae, ba imani Yehova sama zuki Yaugu. Yaugu irauno Israeli. Oibu sikode. Uri bisa airaugu. Utatai daima. Keburau. Itu terdik dalam walan. Ibu lo bentuknya mayat. Rid keburau. Mahanya tidak badar. Itu terdik dari keburau. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah kedekatan Yesus dengan kita. Dia memanggil kita dengan menyebut nama kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa pesan yang dikatakan di sana? Jangan takut. Ibu sinadem, urif saya uke. Bau terdengar kegudau. Kalau kita ini semuanya milik kepunyaan Tuhan. Amin. Kalau kita ini kepunyaan Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan dengan dunia ini. Persoalan masalah yang terjadi di sana sini boleh saja terjadi. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, maka jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, ini yang terakhir saya sampaikan bagi kita Bapak Ibu. Saya ambil dari bagian ayat yang ayat 19, masih di Yohanes 20, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kalimat ini diulang lagi oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang memberikan ketenangan dalam jiwa kita adalah damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mengeraskan hati. Kalau kita sedang mungkin galau, bahasa niasnya, rifahu kayau bangira-ngira dan fahu kabaha dedita bernabalu masalah. Bahada itu lama mai fahu dedita imane Yesus. Damai sejahtera bagi kita. Kalau kita menerima damai sejahtera dari Tuhan itu, akan bekerja di seluruh kehidupan kita dan akan memberikan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Saya terlalu percaya Bapak Ibu, hati yang damai, hati yang bersukacita, hati yang bersemangat akan dapat menanggung penderitaan, akan dapat menanggung setiap persoalan permasalahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
3 bagian yang saya bagikan bagi kita pada hari ini. Yang pertama tadi, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Mari Bapak Ibu, jangan menunjukkan pikiran kita kepada hal-hal yang tidak ada makna. Dia berpikir bahwa mayat Yesus lebih penting. Tapi yang terpenting adalah Yesus telah bangkit dan hidup. Amin. Yang kedua, ketika ia memanggil kita. Dulu waktu saya sekolah minggu, susah buazi nune, berena bereta Bapak Nua, yang ini sudah hilang sekarang, pawai. Balik ke Mabatul dalam saya kurang tahu kalau ada bahasanya di sini, fahodi. Fahodi adalah pawai na bahasa Indonesia. Jadi setiap Natal ada nurimunu katanya rauno, umulo bagi sapanaha. Mungkin baru mau sinengi, baru mau lektor, bahasa lalala rupanya dan abet pagresa, lalu pahudi. Maksud sama sinune luli futu dah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Setelah itu apa? Oh bilanglah, oh bilanglah, Tuhan Yesus amat pada saya. Oh bilanglah, amin. Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita, membuat kita tetap bergirang. Dan yang ketiga, bahwa ada damai sejahtera yang selalu Tuhan beri bagi kehidupan kita pribadi dan masyarakat. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya undang pemain musik, pelayan-pelayan yang lain. Sebelum saya menutup khotbah pada hari ini, mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan lagu ini dalam hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belakang
aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, tetapi ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, tetapi serahkan diri, serahkan diri, serahkan diri, serahkan diri, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, nasobatotulora ina yang hari ini mungkin menangis karena persoalan masalah yang sedang dihadapi. Kami mau berdoa, Bapak Ibu. Mari maju ke depan di sini. Kami akan mendoakan Bapak Ibu karena kita percaya Yesus adalah Tuhan di setiap persoalan yang ada. Mari Bapak Ibu, kalau ada yang mau didoakan, mari maju ke depan. Terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu, Tuhan Yesus. Kau baik bagi kami, tanpa seribu tanya, namun tetap mari angkat tanganmu kepada Tuhan Yesus. Karena pertolongan sesungguhnya hanya dari Tuhan. Sekali lagi dari awal, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mengizinkan kami ada dalam pergumulan yang berat, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan Yesus ada menolong kami. Sejauh Tuhan sungguh sempurna, ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, tetapi sekali lagi ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku bagimu
aku rela sepenuh hati mengapa diri genapi. Mari semuanya menyembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan dulu kepada Tuhan Yesus. Kami menaruh harap hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Bapak Mafris Kajai. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi hamba-Mu Bapak Mafris Kajai. Dia ada di hati Tuhan, dia ada di rencana Tuhan. Kami akan merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu untuknya. Pulihkanlah hatinya Tuhan, pulihkan hidupnya. Tangannya yang lemah Tuhan kuatkan, kakinya yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan seluruh tubuhnya, urat sarafnya yang lemah Tuhan pulihkan. Kalau ada penyumbatan di sarafnya, Tuhan Engkau lancarkan kembali sehingga dia bisa melayani Engkau, bisa memuji memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi hamba-Mu Iska, pemulihan dan kekuatan yang baru biar terjadi atasnya, menjadi miliknya dalam nama Tuhan Yesus. Mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang hadir hari ini. Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau tahu setiap persoalan pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Hari ini hamba-Mu Tuhan berhenti berkata-kata, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti mengajar, mendidik setiap kami, menolong, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kehidupan kita. Baik, saat ini kita kembali kukuhkan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian kita dalam Yesus kita bersyukur. Salam Ibu. Shalom. Masih bersuka-cita? Amin. Haleluya. Baik, kita dengarkan kegiatan sepekan. Nanti malam ada 2 pengerja di gereja ini pada pukul 8 malam. Selanjutnya hari Selasa tanggal 18 April
Komsel umum diadakan di gereja ini. Masuk beberapa Bapak Ibu yang mau dilaksanakan di rumah bisa dikonfirmasi. Yang menjadi walinya Saudara Elisa, khotbahnya Ibu Nafis Kajai. Hari Jumat Komsel Youth diadakan di rumah Devi Marpau pukul 7:30 malam. Yang menjadi walinya Saudara Cindi, khotbahnya Pak Gembala. Hari Sabtu latihan ibadah raya pada pukul 7:30 malam. Selanjutnya pelan ibadah raya hari Minggu tanggal 23 April. Yang menjadi pengkhotbahnya Pendeta Muda Matias Mendova, walinya Saudari Kristiani Telombanua. Singersnya Ibu Narka dan Ibu Napoli, tambori, musik tim Solafide, kolektan Ibu Nafis Kajai dan Ibu Ina Aditya Eka. Operator LCD Saudara Emmanuel, guru sekolah minggu Pak Gembala dan Saudara Elisa, pembawa syafaat Ibu Nadir Marpau hari ini langsung Pak Gembala. Info keuangan tanggal 9 April, pertama ucapan syukur Rp90.000, persepuluhan Rp1.535.000, dana pembangunan Rp374.000, total keseluruhan Rp1.999.000. Selanjutnya Bapak Ibu, ini informasi tambahan mengenai jadwal ibadah Padang. Itu kita laksanakan pada tanggal 18 Mei. Jadi lokasinya masih belum ditentukan, tergantung mana Bapak Ibu. Kalau bisa anak kita bisa kita laksanakan di Marisa atau di Pantai 101 ya, di Foa ya, Nusa Lima Nias, Nusa Lima pagi. Ya, artinya Bapak Ibu, mungkin minggu depan kita adakan les darah berapa saja nanti Bapak Ibu, yang penting dari hati Bapak Ibu, tidak ada paksaan. Kalau naik kita juga kecil, maka bisa kita laksanakan di museum Bapak Ibu, dekat-dekat ya, di dekat laut, di museum. Artinya tergantung anak kita. Nah, untuk ibadah apa Bapak Ibu mungkin kita laksanakan baptis Bapak Ibu. Kalau ada yang mau dibaptis Bapak Ibu pada tanggal 18 Mei bisa juga mendaftar itu. Ya, bukan hanya anak-anak Bapak Ibu, orang tua juga bisa dibaptis. Demikian saja kalau ada tambahan. Terima kasih. Salam. Saat ini kita akhiri kebaktian kita angkat pujian kita, Yesus terlebih besar. Yesus
intinya kami memohon kepada Engkau Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk hari ini boleh beribadah bersama, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh memuji menyembah Engkau. Dan biarlah semua yang kami lakukan hari ini Tuhan, semuanya berkenan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami, bahkan seluruh hidup kami Tuhan, semua menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Tuhan yang memberkati, Engkau berkati keluarga demi keluarga, anugerahkan keharmonisan, anugerahkan damai sejahtera, bahkan kasih Kristus yang senantiasa mengikat dan yang selalu mempersatukan keluarga demi keluarga di tempat ini. Anak-anak kami Engkau berkati, baik yang masih kecil belum sekolah, yang sudah sekolah, yang sudah kuliah, bahkan yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja. Tuhan berkati, Tuhan menolong mereka. Biarlah anak-anak kami Tuhan jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang berhasil dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang menjadi pekerjaan yang telah Tuhan percayakan di hidup kami, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, baik itu pengusaha maupun pegawai negeri, apapun bagian-bagian pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan, kami mohon berkat Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, sehingga tercukupkan semua yang kami pakai, yang kami makan, yang kami minum. Bahkan Tuhan Engkau memberinya berkelimpahan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini. Kalau mereka dalam keadaan sakit, kami mohon uluran tangan Tuhan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Dan kalau karena kuasa-kuasa dunia ini yang menghalangi mereka, Tuhan Yesus Roh Kudus yang bekerja, yang menguatkan hati mereka untuk hari-hari berikutnya kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus mau berkati kota kami, kota Gunung Soli, bahkan pulau kami, Pulau Nias ini, biarlah Engkau penuhi dengan damai sejahtera-Mu. Dan biarlah keselamatan yang dari Tuhan menjadi milik kami semua, sehingga seluruh warga di Pulau Nias ini Tuhan mengaku bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati seluruh pemerintahan di Pulau Nias ini Tuhan. Anugerahkan kepemimpinan yang baik, yang takut akan Tuhan, mengerjakan setiap pekerjaannya dengan wajar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan pemimpin di negeri kami Tuhan, presiden, wakil presiden, dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang memberikan kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Seluruh kami juga pelayan-pelayan Tuhan pada hari ini, kami menyerahkan seluruh pelayanan ini menjadi hormat kemuliaan dalam bagi Tuhan Yesus Kristus, dan pakai seluruh hidup kami Tuhan untuk senantiasa melayani Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Mafriska. Tuhan Engkau menolongnya, Tuhan Engkau menyertainya, Tuhan Engkau menguatkannya, Tuhan memulihkan, menyembuhkannya dalam nama Yesus. Bahkan hamba-Mu Ibu Friska, kami percaya kekuatan dari Allah Roh Kudus itu yang memampukan dia boleh tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, umur panjang, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terpujilah Tuhan, kami percaya bahwa hari-hari yang kami jalani untuk berikutnya 1 minggu depan ini, kami percaya hari-hari kami ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semua. Dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang membuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami. Kami mohon Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, saya bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi turunlah menyertai engkau. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.